Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan belajar latihan soal mengenai materi sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Oke, baik, kita langsung saja ya. Soal yang pertama, ini soalnya relatif mudah seperti itu. Baik, soal yang pertama itu adalah gambarlah daerah himpunan penyelesaian dari, soal pertama ini mengenai pertidaksamaan linear dua variabel, belum masuk ke sistem pertidaksamaan ya, baru pertidaksamaan linear dua variabel aja. Nah, untuk mengerjakan soal-soal kayak gini gimana sih? Nah, untuk menggambar ini kita harus membuat dulu suatu koordinat kartesius. Nah, seperti ini contohnya, koordinat kartesius ya. Lalu langkah berikutnya bagaimana? Nah, langkah berikutnya adalah kita harus mencari, ini sumbu X, ini sumbu Y. Untuk menggambar daerah himpunan penyelesaian ini kita harus menggambar garis terlebih dahulu. Jadi kita harus menggambar garisnya terlebih dahulu. Jadi jawab ya. Yang harus kita lakukan adalah gambar garis dulu. Gambar garis. Nah, 2x min 6y. Pertidaksamaannya kan ini lebih besar sama dengan ya. Kita ganti sama dengan dulu karena kita mau menggambar garis 2x min 6y sama dengan 12. Cara menggambar garisnya gimana? Nah, untuk menggambar garisnya kita harus mencari titik potong dulu, titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y. Nah, agar lebih mudah kita buat tabel terlebih dahulu. Kita buat tabel. Nah, kita harus mencari titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y. Nah, kita yang pertama cari tipot sumbu x. Tipot itu singkatan dari titik potong sumbu x. Syaratnya apa? Y-nya harus 0. Jadi kita buat Y-nya 0, kita cari. Ketika Y-nya 0, X-nya berapa? Berarti masukin ke persamaan garis. Jadi 2X dikurangi 6. Y-nya itu 6Y sama dengan 12 kan, persamaan garisnya. Y-nya 0, jadi 2X dikurangi 6 kali 0 sama dengan 12. Jadi 2X dikurangi 6 kali 0, 0. Jadi 2X dikurangi 0 ya 0, sama dengan 12. Jadi X kita peroleh 12 dibagi 2, yaitu 6. Nah, ketika Y-nya 0, X-nya 6. Kita dapat titik yang pertama, yaitu 6,0. Lalu titik yang kedua gimana? Nah, titik yang kedua, kita cari tipot sumbu Y. Titik potong sumbu Y. Syaratnya adalah X sama dengan 0. Nah, jadi 2X min 6Y sama dengan 12. Sekarang X-nya yang 0, kalau tadi Y-nya. Jadi 2 kali 0 dikurangin 6Y sama dengan 12. 2 kali 0, 0. Dikurangi 6Y, ya negatif 6Y. Sama dengan 12. Jadi Y sama dengan 12 dibagi negatif 6. Yaitu negatif 2. Oh, ketika X-nya 0, Y-nya negatif 2. Jadi kita punya titik yang kedua. 0, negatif 2. Nah, sekarang kita tinggal gambarkan di koordinat kartesius. Kita gambarin nih. 6,0 berarti ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 1, 2, 3. Kalau ke bawah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, ini 6,0 di sebelah mana? 6,0 tentunya di sini nih. Nah, ini adalah 6,0. Lalu 0, negatif 2 di mana? Di sini nih. Nah, ini adalah 0, negatif 2. Lalu kita harus buat garis. Nah, kita buat garis yang melewati dua titik tersebut. Oke, kita buat garis yang melewati kedua titik ini. Nah, kurang lebih ini titiknya. Nah, yang berikutnya, ini kita baru selesai menggambar garis, teman-teman. Belum menggambar daerah himpunannya. Nah, karena ini belum menggambar daerah pertidaksamaannya. Kan ini yang diminta lebih besar sama dengan 12. Langkah berikutnya kita harus menentukan titik uji. Nah, di sini kita harus pilih titik uji
0,0. Ini trik dari saya ya. Jadi pilih titik uji itu selalu 0,0. Kalau dia, jadi pilih titik uji yang di luar garis titiknya itu. Jadi si koordinat titiknya itu tidak ada pada garis, harus di luar garis. Contohnya 0,0. 0,0 kan di sini nih. Nah, di tengah-tengah ini. Dia tidak ada pada garis. Jadi selama 0,0 tidak dilewati garis, maka pilihlah 0,0. Itu triknya. Nah, sekarang kita lihat. Si garis ini kan melewati membagi koordinat kartesis jadi dua bagian. Ada bagian atas, ada bagian bawah. Nah, kita mau nguji yang mana? 0,0. 0,0 itu ada di bagian yang mana? Ada di bagian yang atas. Berarti kita akan menguji seluruh daerah yang atas oleh titik 0,0 aja gitu. Diwakilkan oleh titik 0,0. Jadi kita tinggal masukkan ke ketidaksamaannya. Jadi 2x dikurangi 6y lebih besar sama dengan 12. Kita masukin 0,0, jadi 2 kali 0 dikurangi 6 kali 0 lebih besar daripada 12. Jadi 2 kali 0, 0. Dikurangi 6 kali 0, 0. 0 dikurangi 0, ya 0. 0 lebih besar dari 12. Betul, salah? Salah. Berarti daerah yang atas itu salah. Artinya tidak memenuhi. Maka yang memenuhi daerah yang mana? Daerah yang bawah. Maka arsirlah daerah yang bawah gitu. Nah, seperti itu jawabannya. Oke. Simpel untuk soal yang nomor pertama. Jadi sangat simpel seperti itu ya. Sangat mudah lah. Oke. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nah, kalau yang tadi itu berupa pertidaksamaan linear, soalnya kalau sekarang berupa sistem pertidaksamaan linear soalnya ya. Di sini ada, kita bisa lihat misalnya, gambarlah daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear berikut. Nah, karena dia sistem, artinya dia terdiri dari beberapa pertidaksamaan linear. Di sini ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 pertidaksamaan. Oke, kita langsung aja. Kita buat ininya dulu, koordinat kartesisnya dulu. Maka kita harus menggambar dulu semua garis yang ada di sana. Pertidaksamaannya kita gambar ke dalam garis dulu gitu. Jadi bagaimana nih gambarnya? Nah, oke, kita gambar dulu. Yang akan kita gambar yang pertama adalah, nah, oke, yang pertama itu persamaannya apa? 6x min y. Nah, ini kan plus 6 ya. Kita pindahin aja ke ruas kanan. Jadi kan ini 6x plus 6 sama dengan 0. Jadi kita pindahin jadi 6x min y sama dengan negatif 6. Biar mudah lah ya. Lalu kita buat cari titik potongnya gitu ya. Kita cari titik potongnya. Nah, seperti ini. Biar mudah saja sebetulnya. Ini X, ini Y. Nah, yang pertama kita cari tipot sumbu X. Ya. Tipot sumbu X itu syaratnya Y-nya 0. Jadi 6X, Y-nya 0. Jadi dikurangi 0 sama dengan negatif 6. Jadi 6X dikurangi 0 ya 6X ya. Sama dengan negatif 6. Jadi X sama dengan negatif 6 dibagi 6. Yang negatif 1. Nah, yang kedua kita cari apa? Tipot sumbu Y. Tipot sumbu Y itu syaratnya apa? X-nya 0. Kalau ini tadi Y-nya sama dengan 0. Kalau sekarang ininya X sama dengan 0. Kita langsung aja berarti 6 kali 0 dikurangi negatif Y sama dengan negatif 6. 6 kali 0, 0. Jadi negatif Y sama dengan negatif 6. Kita peroleh Y sama dengan 6 langsung. Karena dibagi negatif 6 dibagi negatif 1 gitu. Ya 6 langsung. Ketika 0, ini-nya 6. Berarti kita dapat 2 titik. Dari sini. Titik apa aja yang pertama? Min 1,0. Titik yang kedua apa? 0,6. Oke, saya di sini lupa. Di sini saya akan mengerjakan dengan metode bersih. Metode DHP bersih.
Oke, metode DHP bersih. Clue-nya apa? Oke, di sini saya kasih clue. Clue. Nah, clue-nya adalah arsir daerah yang salah gitu ya. Yang salah. Jadi arsir daerah yang salah. Oke. Sekarang kita akan uji titik. Kita gambar dulu titiknya. Min 1,6 di mana? Ini kan min 1. Min 1,0. Berarti di sini ya. Nah, ini min 1,0. Ini titiknya. 0,6 berarti di atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6. Berarti di sini titiknya. Kita gambar garisnya dulu. Nah, aduh, mencos. Kita gambar garisnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita uji titik. Uji titik 0,0. Uji titik 0,0. Karena 0,0 nggak ada pada garis kan? Kita uji titik. Jadi 6x min y ditambah 6 lebih besar daripada 0. 6x. 6 kali 0 berarti 6 kali 0 dikurangin y-nya 0 ditambah 6 lebih besar dari 0. 6 kali 0, 0. 0 dikurangi 0, 0. 0 tambah 6 ya 6. 6 lebih besar dari 0. Betul salah? Ya betul. Oke. Ini 0,0 daerah yang mana tadi? 0,0 di bawah garis atau di atas garis? Di bawah ya. Nah, ini 6 lebih besar dari 0. Berarti yang daerah bawah itu betul. Maka yang salah yang mana? Maka yang salah ini arsir daerah yang salah gitu ya. Tadi 0,0 betul, dia 6 lebih besar dari 0. Berarti daerah yang bawah itu betul. Maka yang salah mana? Maka yang salah yang atas. Nah, kayak gini. Oke, paham ya? Nah, berikutnya adalah garis yang kedua. Garis yang kedua apa? Garis yang kedua adalah 2x plus 3y dikurangi 6 kurang dari 0. Kita gambar dulu. Kita buat tabel dulu. Oh, biar mudah, karena kita mau gambar garis tanda ketidaksamaannya, kita ubah jadi sama dengan 0 aja ya. Nah, ini bisa disederhanakan jadi 2x ditambah 3y sama dengan negatif 6 pindah ruas jadi 6. Kita buat dulu tabelnya. Oke. Nah, ini x, ini y. Yang pertama kita cari apa? Tipot sumbu x. Syaratnya apa? Y-nya sama dengan 0. Nah, kalau Y-nya sama dengan 0 berarti gimana tuh? Y-nya 0 ya. Berarti 2x ditambah 3 kali 0 sama dengan 6. 2x ditambah 3 kali 0, 0. Jadi 2x sama dengan 6. Jadi x sama dengan 6 dibagi 2, 3. Oke. Yang berikutnya kita cari apa? Tipot sumbu Y. Syaratnya x sama dengan 0. Berarti 2 kali x, x-nya 0, ditambah 3y sama dengan 6. 0 ditambah 3y, ya 3y sama dengan 6. Y sama dengan 6 dibagi 3, 2. Berarti ketika x-nya 0, y-nya 2. Kita gambar garisnya. Gimana cara gambarnya? Nah, kita gambar. Yang pertama, titiknya yang kita dapat apa dari sini? Oh, dapat 3,0. Yang kedua, titiknya apa? 0,2. 3,0 di mana? Berarti di sini 3 nih. 3,0. 0,2 di mana? Oh, di sini. Nah, kita buat garis yang melewati kedua titik itu. Kayak ini saya lupa, ini sumbu x, ini sumbu y. Nah, kita pilih uji titik. Uji titiknya yang mana? Uji titiknya 0,0 juga boleh. 0,0 dia di daerah di bawah garis yang biru atau di atas garis yang biru? Di bawah garis yang biru.
Berarti kalau di bawah yang garis yang biru, kita uji titik daerah yang bawah. Jadi 2X ditambah 3Y. Kan karena kita lagi mengujikan pertidaksamaan yang kedua, kita masukkan ke pertidaksamaan yang kedua. Nah, berarti 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 dikurangi negatif 6. Kurang dari 0. 0 tambah 0 dikurangi 6. 0 dikurangi 6 ya min 6. Kurang dari 0. Betul salah? Betul. Maka daerah yang bawah ini betul. Yang salah mana? Daerah yang atas nih. Daerah yang atas yang salah jadinya. Jadi sebetulnya di daerah di atas garis yang biru harusnya kita arsir. Jadi biar indah aja ya cukup diwakili garis pendek-pendek ini aja. Sebetulnya semua yang atas ini harus diarsir gitu. Ya. Nah, berikutnya X kurang dari 0. Lihat X, sumbu X. X itu kan kalau positif ke kanan ya. Ke kanan sumbu Y, betul nggak? Ke kanan sumbu Y itu X positif. Nah, kalau X kurang dari 0 berarti ke kiri sumbu Y kan? X kurang dari 0 itu ke kiri sumbu Y. Maka yang salah kemana? Ke kanan. Maka kita arsir ke kanan. Nah, karena yang diminta X kurang dari 0. X kurang dari 0 kan ke kiri. Yang salah ke kanan. Maka kita arsir yang salah ke kanan. Nah, terus kemudian Y lebih besar dari 0. Lihat, Y lebih besar dari 0 ke atas kan? Ke atas sumbu X kan? Maka yang bawah kemana? Yang salah kemana? Ke bawah sumbu X. Jadi yang di bawah sumbu X kita arsir. Nah, kira-kira ada daerah yang bersih nggak? Ada daerah yang bersih nggak? Ada nih, ini bersih. D, H, P, ini bersih. Apakah ini bersih? Enggak. Sebetulnya ini kan kalau yang hitam saya panjangin jadi kotor. Ini juga jadi kotor kalau hitamnya saya panjangin. Ini juga yang birunya kalau dipanjangin kotor. Jadi yang bersih itu yang DHP-nya saja nih yang kayak ini. Jadi itu cara menggambar DHP. Mudah kan? Oke. Cukup mudah. Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke. Nah, ini adalah soal mengenai aplikasi sistem pertidaksamaan. Oke, di sini kita baca dulu. Katanya, Bu Dini membutuhkan telur ayam dan telur puyuh katanya. Telur ayam harganya 22.000 per kilogram dan telur puyuh harganya 30.000 per kilogram. Oke, Bu Dini memiliki uang sebesar 150.000 karena khawatir telurnya 150.000 titik ya. Kemudian karena khawatir telur pecah di jalan, Bu Dini tidak mau membawa lebih dari 6 kg telur. Seperti itu. Jadi gimana ini cara menyelesaikannya? Nah, kita yang pertama, jadi yang ditanyakan apa? Apakah Bu Dini dapat membeli 6 kg telur? Itu yang jadi pertanyaan. Kan di sini ada kata-kata Bu Dini tidak mau membawa lebih dari 6 kg telur. Jadi bisa aja Bu Dini bawanya 5 kg, 4 kg, gitu ya, 3 kg, atau bahkan berapa ya. Nah, jadi kita harus cari tahu kira-kira berapa gitu ya. Atau mungkin lebih dari 6 kg gitu ya. Nah, kira-kira dengan uang segini, Bu Dini bisa membeli uang berapa telur kira-kira. Nah, kita yang pertama itu harus buat model matematikanya dulu. Nah, kita harus buat model matematikanya dulu. Model matematika. Model matematika. Di sini kita harus memisalkan sesuatu gitu ya. Nah, kita harus mencari tahu apa yang dimisalkan kira-kira. Bu Dini membutuhkan telur ayam dan telur puyuh. Telur ayam harganya 22.000 per kilogram dan telur puyuh harganya 30.000 per kilogram. Ah, kira-kira apa ya? Berarti kita harus memisalkan X gitu ya. X itu sebagai apa namanya? X, kita harus memisalkan X gitu ya. X itu adalah berat telur
ayam gitu ya. Berat telur ayam yang dibeli sama Bu Dini nanti. Kita kan nggak tahu dia belinya berapa kilogram. Berarti X aja gitu, berat telur ayamnya dalam kilogram. Dalam kilogram ya. Oke, berarti Y apa? Berat telur puyuh gitu ya, dalam kilogram satuannya gitu ya. Kita nggak tahu berapa kilogram. Yang jelas, telur ayam harganya 22.000 dan telur puyuh harganya 30.000. Jadi dari kalimat yang pertama kita bisa peroleh berarti 22.000 dikali berat telur ayam ditambah 30.000 dikali berat telur puyuh, harus dia Bu Dini memiliki uang berapa? 150.000. Jadi Bu Dini itu ketika beli telur itu, keduanya itu harus kurang dari sama dengan 150.000 kan? Boleh nggak Bu Dini belinya tuh kelebihan jadi 160.000? Nggak boleh, karena Bu Dini hanya punya uang 150.000. Jadi model matematika yang pertama kita bisa buat kayak gini. 22.000 dari 22.000 dikali berat telur ayam gitu ya, 22.000 X gitu kan, ditambah 30.000 Y itu harus kurang dari sama dengan 150.000. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Dibagi 2.000. Boleh nggak dibagi 2.000? Kalau dibagi 2.000 ini jadi 11X ditambah 15Y kurang dari 150.000 bagi 2.000, 75 seperti itu. Nah, berikutnya yang berikutnya apa informasi yang bisa kita peroleh? Informasi yang bisa kita peroleh itu apa? Bu Dini tidak mau membawa lebih dari 6 kg telur. 6 kg telur itu adalah jumlah dari berat telur ayam dan berat telur puyuh yang Bu Dini beli. Nah, jadi berat telur ayam kan X ya. Jadi X ditambah Y itu harus kurang dari sama dengan 6. Jadi kita punya dua kalimat matematika nih. Oh, yang satu lagi. Berat telur ayam itu nggak boleh negatif. Artinya si X itu harus lebih besar dari 0. Dan yang keempat, model matematikanya berarti begitupun telur puyuh, Y-nya harus lebih besar dari 0. Nah, kita sudah selesai membuat model matematika. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita harus mencari DHP-nya, daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk menggambar DHP-nya gimana? Nah, untuk menggambar DHP-nya, kita harus buat dulu yang pertama nih. Yang pertama itu adalah 11X plus 15Y kan kurang dari 75 ya. Nah, kita harus buat dulu garisinnya. Berarti ini kita buat dulu. Silahkan teman-teman ngotret sendiri ya. Ngotret sendiri, saya di sini akan langsung ngitungnya gini. Ini X, ini Y. Kita harus cari dulu titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X itu syaratnya apa? Y-nya 0. Oke. Berarti kan nanti 15 kali Y-nya 0. Berarti 15 kali 0, 0. Jadi 11X ditambah 0 ya 11X. Nanti tinggal cari aja 75 dibagi 11X. Dibagi 11. Jadi 75 dibagi 11 berapa kira-kira? 75 dibagi 11 itu adalah 6, gitu ya. 6,8 kalau saya lihat ya. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 6,8 tuh ya sedikit sebelum 7 lah di sini nih. Nah, misalkan kan ini berarti titik yang pertamanya kan 6,8,0. Berarti di situ kan. Nah, titik yang kedua, ketika X-nya 0, berarti 75 dibagi 15 itu 5. Nah, jadi ini titik yang kedua adalah 0,5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5 di sini. Berarti kita tinggal buat garisan. Nah, kita dapat garisnya itu. Sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kira-kira
Kan ini kita sekarang pakai titik uji. Titik ujinya kan 0,0 di sini. Uji titik, nah, uji titik 0,0. Jadi 11 kali 0 ditambah 15 kali 0 kurang dari 75. 0,0 berarti di bawah garis kan? Jadi 0 kurang dari 75. Betul salah? Betul. Kita arsir daerah yang salah ya, biar nanti DHP-nya bersih. 0 kurang dari 75, betul salah? Betul, maka daerah yang bawah betul. Yang salah mana? Yang atas berarti. Nah, yang salah yang atas. Nah, sekarang kita mau cari titik garis yang kedua. Gambar dulu garis yang kedua. Garis yang kedua itu berarti X plus Y kurang dari 6. Kita buat dulu nih tabelnya. Kita buat dulu. Nah, set, ini X, ini Y. Nah, yang pertama, titik potong sumbu X, syaratnya Y-nya 0. Berarti Y yang ini 0. X ditambah 0, ya X. Berarti X sama dengan 6. Yang berikutnya, cari titik potong sumbu Y. Ketika X-nya 0, berarti 0 ditambah Y, ya Y. Y sama dengan 6, berarti 0, 6. Berarti kita dapat titiknya nih. Ini memang titiknya. 6,0 dan 0,6. Berarti kurang lebih kalau 6,0 berarti ini di sini nih. Nah, ini adalah 6. Ini juga di sini 6,0. Nah, nanti kita buat. Nah, kita buat seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita uji titik 0,0 juga. Uji titik 0,0. Masukkan ke ketidaksamaan yang kedua. Berarti 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 6. 0 kurang dari sama dengan 6. Betul salah? Betul. 0,0 itu di bawah garis, di atas garis. Di bawah kan? Di bawah garis merah kan? Yang mau kita uji garis merah. 0,0 di bawahnya. Berarti 0,0 daerah yang bawah itu betul. Maka yang salah daerah yang atas. Nah, daerah yang atas. Terus X lebih besar dari 0. X lebih besar dari 0. Kemana? Kan lihat, X lebih besar dari 0 itu kan di kanannya sumbu Y. Maka yang salah di kirinya kan. Berarti yang kiri kita arsir semuanya. Kemudian Y lebih besar dari 0. Y lebih besar dari 0 itu kan di atas sumbu X. Maka yang salah ya di bawah sumbu X gitu. Maka DHP-nya mana? Nah, DHP itu dari yang bersih, berarti ini DHP. DHP itu adalah kumpulan himpunan yang memenuhi. Nah, berarti kita bisa lihat nih contoh ya. Contoh. Berarti si Budini itu bisa, ini salah satu titik DHP. Ini titiknya mana? 1,1. Berarti 1 itu kan tadi X. 1,1 berarti X-nya 1, Y-nya 1. Artinya Budini itu dapat membeli 1 kg telur ayam dan 1 kg telur puyuh. Memenuhi syarat kan? Nah, memenuhi. Jadi pilihannya tuh ini. Oh, bisa Budini bisa beli 1,1 artinya 1 kg telur ayam, 1 kg telur puyuh. Ini juga himpunan penyelesaian. Ini koordinatnya di mana? 1,2. Ini juga himpunan penyelesaian. Nah, tadi ditanya, Budini kira-kira bisa membeli 6 kg telur ayam enggak? Kita cari, ada nggak istilah kira-kira yang memenuhi ini 4,1? Ya, 4,1 nggak bisa. Nah, kira-kira ada yang memenuhi nggak? Oh, ini 4,1. Kemudian ini 3,1. Kan ini kalau dijumlahin 3 kg ayam, 3 puyuh, jadi 4, ini 5. Ya, kira-kira mana ya yang memenuhi? Nggak ada nih. Ini 3,2, enggak juga. Ini 2,3, enggak. Ini 1,4, enggak. Nah, kira-kira 6 telur bisa nggak ya? Oh, ini nih, ternyata nih. Yang ini, oke. Nah, ternyata ini titik. Di sini ada titik ini 4,2 dan 4,2 terdapat di DHP. Artinya memungkinkan jika Budini membeli 6 kg telur. Tentunya
Yang lain juga memungkinkan. Bu Dini bisa membeli di sini nih ada eh, ini 1,234. Ini 1,4. Jadi Bu Dini juga bisa membeli 1 kilogram ayam, 4 kilogram telur puyuh. Jadi ini adalah titik-titik ini adalah titik-titik yang di DHP ini adalah opsi-opsi pilihan banyaknya telur yang bisa dibeli oleh Bu Dini seperti itu. Jadi makna DHP itu seperti itu. Oke, dapat dipahami ya. Jadi jawabannya, apakah Bu Dini dapat membeli 6 kg telur? 6 kg telur dapat ya. Gitu. Sip, kalau seperti itu. Itu jawabannya untuk soal nomor 3. Oke, kalau sudah paham berarti kita lihat ada lagi tidak setelah ini. Oke, ternyata untuk video kali ini cukup 3 soal dulu ya. Silakan dipahami. Semoga bisa membantu teman-teman semua dalam memahami materi sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Oke, jangan lupa like, comment, share video ini jika kalian suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.